kita ucapkan 2-3 ya. Pengakuan imanku. Saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang Tuhan katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan saya dapat melakukannya. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas kehidupan saya, yang membuat saya mengalami kemajuan dalam kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagi sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, ya saya ucapkan dulu selamat buat kita semuanya ya. Saya senang melihat ada Horas dengan Melisa. Ada tadi kan? Puji Tuhan ya, dengan bayi ya, luar biasa. Mana? Melisa mana ya? Oh di luar, oke. Ya saya juga melihat ada beberapa yang baru saya lihat. Ya, saya senang ya, siapapun kita yang bisa sama-sama menikmati ibadah di tempat ini, kita sangat bersuka cita. Haleluya. Bulan ini kita masih bicara tentang mental health atau kesehatan jiwa. Jadi anak Tuhan itu perlu menjaga jiwanya supaya sehat. Karena kita sudah belajar pada minggu sebelumnya, penyakit kejiwaan ini banyak menyerang manusia, apalagi hari ini. Ya, kita kaget kan, di antara 5 orang 1 itu mengalami gangguan jiwa. Itu data nasional dari data yang valid bisa dipercaya. Apalagi sekarang tekanan sangat tinggi. Jadi ini kan beragam dia, kadar penyakit jiwa itu ya beragam ya, nggak langsung gila gitu, nggak. Banyak gangguan-gangguan juga itu masuk kategorinya sudah terkena masalah mental, kesehatan mental gitu ya. Nah jadi kita harus bedakan begini, ada memang yang dibuat oleh setan, ada yang iblis yang menyebabkannya. Itu gampang, kalau setan buatnya kita tengking dia pasti akan keluar setannya. Tapi kalau udah kita tengking nggak keluar juga, itu akibatnya. Artinya apa? Masalahnya di kita. Amin. Ya, misalnya gini contoh, memang ada roh malas, ada, itu kita nggak pungkiri, ada roh malas. Tapi kalau orang dia roh malas kita tengking, dia wajib 100% rohnya akan keluar dari kita kalau itu roh malas. Tapi kalau udah kita tengking masih malas, berarti kamunya yang malas, sifat kamu harus dirubah. Amin. Gitu ya. Sama misalnya kita khawatir, ketakutan, kalau itu memang roh ketakutan, roh khawatir, kita tengking dalam Yesus, dia harus keluar. Tapi udah kita tengking masih takut juga, berarti pikiranmu yang harus diperbaiki. Amin. Ya, itu dia. Jadi supaya kita paham dulu posisinya. Nah, hari ini kita juga belajar, ini paling banyak juga bikin masalah perkataan, mulut, lidah, ya kan? Nggak, kita hidup satu hari ngomong terus, dari mulai bangun tidur, ya kan, sampai nanti tidur lagi, ngomong aja kita nih. Dan ngomong kita, nah banyak juga kita terpeleset, tergelincir karena apa? Karena omongan kita, ya kan? Omongan kita rupanya udah membuat orang lain marah sekali, karena kita nggak hati-hati ngomong. Orang Jakarta bilang seenak jidat lu katanya, ya kan, ngomongnya seenak jidat katanya kan, akibatnya orang udah kebakaran jenggot, marah dia. Ya, datang satu kampung ingin menyerang kita. Nah, kira-kira ini yang perlu kita belajari untuk menjaga perkataan. Nah, supaya kita lebih memahami, coba sama-sama kita baca dulu ayat di bawah itu ada. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Nah, Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca secara responsoria. Yakobus 3 ya. Udah dapat semuanya? Amin. Nah, saya baca ayat 1, saudara ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Saya mulai. Judulnya dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, sorry ya, ini Alkitabnya kadang-kadang janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengadakan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk yang diciptakan rupa Allah. Mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji Tuhan, luar biasa kita belajar pagi ini sesuatu yang sangat penting. Ini ibaratnya daging semua ini yang kita bicara ini penting semuanya. Dan saya berharap kita semua ini perhatikan sungguh-sungguh, catat, kemudian praktekkan yang paling penting. Karena kalau kita bisa ngerti ini dan poinnya kita terapkan di kehidupan kita, waduh, hidup kita akan aman, sehatlah pasti, segar bugar jiwa kita. Waktu Kristus datang kedua kali, kita bersama dengan dia naik ke awan-awan. Amin. Ya, oke. Nah, Amsal 1 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Lihat betapa seriusnya. Ternyata hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah kita yang kecil ini. Tadi sudah kita dengarkan ya, kita baca tadi. Lidah itu seperti api. Api kecil aja tapi hutan yang luas sekali itu bisa terbakar hangus semuanya karena api kecil. Nah, lidah manusia pun begitu. Makanya banyak persahabatan yang hancur karena salah ngomong, ya kan? Rumah tangga yang dibangun begitu lama, begitu serius, tiba-tiba beng karena salah ngomong, ya kan? Rekan bisnis juga yang udah kompak bisa pekong, pecah kongsi, ya kan? Kenapa? Salah ngomong. Banyak sekali kejadian-kejadian ini karena salah ngomong, perpecahan, konflik, pertikaian. Sekarang sedang perang antara India dengan Pakistan, ya kan? Itu kan masalah sepele, masalah ngomong juga. Karena banyak turis-turis India yang dibunuh di Pakistan. Nah, India menuduh negara Pakistan ini nggak membantu untuk menyelesaikannya, sakit hati, perang, kan gitu kan? Masalah ngomongan, banyak sekali begitu. Makanya kita harus menjaga lidah atau perkataan kita. Nah, lidah atau perkataan itu seperti monster kecil ya, jadi kita kasih tanda kutip lah monster. Monster tahu ya, itu pembunuh. Monster kalau film-film itu kan dia menyeramkan, mengancam jiwa kita. Jadi mulut kita pun kecil ini, itu bisa juga monster kecil mengancam jiwa kita. Makanya kita harus hati-hati karena dampak yang ditimbulkannya itu sangat besar. Dari pembacaan tadi, kalau kita simpulkan tadi, ya, ada dua hal tentang lidah.
Yang pertama dapat merusakkan dari pasal 5 sampai 7 tadi. Yang kedua dapat mencemarkan. Nah, hati-hati. Dapat merusakkan, dapat mencemarkan. Lidah yang kecil ini dapat merusak, tadi saya sudah katakan, keluarga, mau bisnis, persahabatan, bisa mencemarkan nama baik, nama orang lain, mencemarkan banyak hal. Ya, apalagi sekarang ini kita lihat banyak sekali karir orang hancur karena perkataan-perkataan hoax yang dilontarkan kepada dia. Mencemarkan nama baik, mengakibatkan apa? Kehancuran karir seorang, hidup seorang. Nah, ayatnya tadi sudah kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ini lebih perlahan lagi, dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sebenarnya lidah itu bisa memegahkan perkara-perkara besar. Orang dengan mulutnya, kalau dia bisa menggunakan dengan tepat, maka mulutnya ini bisa dipakai untuk memegahkan atau memuliakan menjadi hal yang besar. Kalau kita pintar menjaga ucapan kita dalam persahabatan, orang lain bisa percaya kepada kita kalau kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Hal-hal yang besar bisa kita ciptakan dari perkataan-perkataan kita. Ya, makanya ada orang-orang yang suka membuat puisi, ya kan? Membuat tulisan-tulisan. Dia bisa membuat begitu megah sekali sebuah cerita, sebuah kisah. Dan demikian seterusnya. Tapi lidah juga adalah api yang bisa menghancurkan. Nah, ini poin penting. Ya, oke, saya akan cepat saja. Kemudian tadi mencemarkan tadi Yakobus 3 ayat 8 sampai dengan 11. Ini pun sudah kita baca tadi. Intinya adalah lidah sesuatu hal yang buas yang tak terkuasai. Luar biasa. Lidah tak bisa dikuasai. Semuanya dunia ini sudah bisa dikuasai. Binatang buas itu bisa dikuasai. Singa, harimau itu bisa dikuasai. Betul ya? Bisa. Ada orang yang sama singa, harimau begitu dekat sekali. Ular juga, orang India bisa menguasai ular, ya kan? Bisa dibawanya tunduk sama dia. Semuanya lah. Artinya semuanya bisa. Tapi lidah manusia ini gak bisa dikuasai. Jadi maksudnya supaya kita bisa memahami, iya ya, serius sekali. Barusan kita memuji Tuhan, waktu pulang ibadah, luar sana udah kita maki-maki, ya kan? Cepat aja dari gereja atau dari ibadah, dari doa, barusan doa ini, siap doa nanti udah ngomongannya udah tahap ngawur lah. Ngomong kotor, ngomong yang pedas, ngomong yang membunuh karakter orang. Nah, ini perlu kita belajar. Jadi, saudara, harus untuk apa? Ya. Jadi Tuhan ciptakan lidah kita ini bukanlah untuk yang tadi, ya, merusak, mencemarkan, ya, membuat kegaduhan. Tapi mulut kita, lidah kita Tuhan ciptakan pertama apa? Memuji Tuhan. Semua bilang memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, itulah yang paling utama yang harus kita pahami. Lidah kita, mulut kita ini harus memuji Tuhan. Tadi kita gunakan dengan tepat lidah kita, maka lidah kita berterima kasih pada kita. Terima kasih Tuhan, aku sudah berfungsi seperti yang harusnya aku memuji Tuhan, ya kan? Semangat tadi ya, muji Tuhan tadi ya. Waduh, luar biasa. Saya sangat bersuka cita ketika memuji Tuhan, karena saya tahu itulah fungsi mulut yang paling utama, muji Tuhan. Agungkan dia kebesarannya. Nah, lidah atau perkataan kita ibarat senjata. Bagaikan senjata yang bisa dipakai dengan cara yang benar. Tapi sebaliknya senjata juga bisa disalahgunakan gunaannya. Tapi mulut kita ini, lidah kita ini haruslah gunakan selalu memuji Tuhan. Ya, kita cek kembali masing-masing diri kita bagaimana. Apakah lidah kita memang sudah kita fungsikan sebagaimana Tuhan menciptakannya untuk memuji Dia? Kita cek hidup kita.
apakah kita sudah dengan benar menggunakannya, atau sebaliknya salah guna ternyata. Ibaratnya senjata, ya senjata di tangan yang benar bermanfaat, di tangan yang salah, di tangan penjahat menjadi malapetaka. Begitu kan? Kalau penjahat dapat senjata, dia nodong orang, ngompas orang, membunuh, melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau di tangan yang tepat, militer, orang-orang yang memang dia punya otoritas, itu bermanfaat. Sama juga lidah kita ini. Ya, biar kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang memang bisa menggunakan dengan tepat lidah kita. Pagi hari kita bangun, apa yang dulu yang kita ucapkan? Apakah langsung marah-marah? Mana ini kok di sini banyak kok di sini, ya kan? Langsung marah-marah. Atau pagi-pagi kita memuji Tuhan. Itu semuanya keputusan di tangan kita. Kita harus merencanakan pagi hari apa yang harus kita lakukan. Itu memuji Tuhan. Amin. Senjata. Ayat yang 9 tadi dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Jadi pujilah Tuhan. Kita harus banyak memuji Tuhan, apalagi hari-hari ini. Tekanan semakin besar. Makanya Tuhan sudah buat kepada kita ada jalan keluarnya. Saudara harus banyak bernyanyi muji Tuhan. Kalau kita perhatikan lagu-lagu kita itu luar biasa loh. Saudara, ciptakan sebuah kebiasaan yang baru, yaitu apa? Tuhan. Nyanyi. Karena dalam pujian ada kuasa. Amin. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bahkan firman Tuhan katakan, di dalam mulut anak kecil juga Tuhan berikan kekuatan melalui pujian. Lagi saudara yang banyak beban masalah, ayo jangan stres, jangan. Banyak muji Tuhan. Hari ini kita harus banyak muji Tuhan. Pujian sekarang kita sudah dibantu, ada handphone, ya kan? Kalau kita berat sekali, ya udah putar handphone lagu-lagu pujian, baru kita ikut menyanyi bersama-sama. Sekarang sudah sangat gampang sekali. Semuanya sudah ada. Nah, tinggal kita mau untuk menggunakan teknologi juga untuk membantu kita supaya kita tetap dalam kondisi hati kita bersuka dalam Tuhan. Ya, jadi memuji Tuhan. Bahkan pernah satu peristiwa ketika Paulus dengan Silas dalam pelayanan, mereka selalu menginjil, memberitakan Injil kemana-mana, dan mereka ditangkap, dianggap penjahat besar, dibuat di ruang yang paling bawah, dirantai, diborgol lagi saudaraku. Padahal nggak ada buat kejahatan, hanya mengajari orang tentang Yesus Kristus supaya selamat. Mereka di penjara bawah tanah, dipasung saudaraku. Ngapain lagi? Iya kan? Nah, mereka muji Tuhan. Ini jelas dikatakan dalam Kisah Rasul 16, 25-26. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Amin. Itu jarang loh. Mungkin jarang sekali orang di penjara muji Tuhan. Iya kan? Gak tahu lah saudara, mungkin saudara punya pengalaman ke penjara. Ada nggak orang di penjara udah dipasung, dirantai, pengap, muji-muji Tuhan? Ya mungkin nggak ada. Orang di penjara biasanya kan ya maki-maki aja, protes, marah gitu ya. Tapi Paulus dan Silas mereka muji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wah, asik, ada hiburan, ya kan? Muji Tuhan. Saya nggak tahu mereka nyanyi apa, nggak tahu lah. Mungkin kalau sudah ada sekarang segala puji syukur lah mungkin. Lagu yang paling gampang, ya kan? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, gitu kan? Nah, dua-dua mungkin Paulus suara satu, Silas suara tiga, ya kan? Soraklah, masuklah rap. Nah, malaikat pun mungkin ikut-ikut juga, ya kan? Malaikat, tahulah kalau ada malaikat udah menyanyikan Haleluya, Haleluya, akibatnya apa? Nah, ini dia.
mendengarkan mereka, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, karena malaikat ikut nyanyi tadi kan. Main suara berapa ya kan, suara bass mungkin suara 5, suara 7, nggak tahu lah ya kan. Akibat nyanyi, wah ini dia. Ya, maka terjadi gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang dipasung tadi lepas. Dahsyat men, ya kan? Ini kisah nyata. Itulah kekuatan pujian, kuasa pujian tadi. Dan ini banyak terjadi di kisah-kisah lain. Artinya bukan hanya sekali itu aja. Banyak peristiwa juga ketika memuji Tuhan, maka perkara-perkara supranatural terjadi. Nah, saudara mungkin punya masalah apa? Saudara terbelenggu. Mungkin nggak belenggu jasmani, nggak belenggu rantai besi, enggak. Mungkin belenggunya masalah apa? Nggak tahu, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan, ya masalah-masalah yang lain. Ketika saudara memuji Tuhan, ada kuasa tadi. Maka belenggu tadi itu bisa lepas. Amin, saudara? Wow, luar biasa. Itulah lidah kita untuk memuji Tuhan. Makanya mulai hari ini yang kita evaluasi diri kita, ya Tuhan, aku sudah banyak melenceng. Lidahku, mulutku, perkataanku banyak ngawur. Gak lagi muji Tuhan. Ngomonganku udah salah-salah, entah apa-apa aja lah yang gak berguna. Nah, hari ini kita bertobat. Amin. Ya, kita kembali menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, memuliakan namanya, dan mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Artinya kita harus banyak mensyukuri perbuatan-perbuatannya. Karena kita banyak kurang bersyukur pada Tuhan. Kita banyak mengeluh, bersungut-sungut. Kita banyak sekali merasa tidak puas kehidupan ini. Itu membuat kita menjadi tertekan, sehingga lidah kita tertutup dan sulit memuji Tuhan. Tapi kalau kita mulai mengingat bagaimana perbuatan-perbuatannya setiap hari. Jadi saudara, jangan hal-hal yang spektakuler, jangan. Saudara masih bisa bernapas, bisa berjalan, itu perbuatan Tuhan yang baik loh saudara. Kalau saudara pernah satu ketika mengalami satu penyakit, saudara gak bisa berjalan, iya kan? Aduh, betapa enaknya berjalan itu. Betul ya? Saya melihat gini loh. Ada orang ketika dia sehat, bisa berjalan, bisa berbicara dan seterusnya, ya hidupnya enggak untuk Tuhan, kurang bersyukur, merasa kurang sehingga apa? Selalu bekerja terus. Pokoknya hidupnya hanya untuk bekerja, kurang mensyukuri berkat Tuhan. Nah, sesudah sakit, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa ngomong lagi. Aduh, saya melihat kasihan. Ada kerinduannya sama Tuhan pun nggak mau gimana lah namanya. Udah sangat terbatas. Saya menemukan banyak kasus seperti ini. Ya, benar loh saudara. Saya banyak menemukan orang-orang yang sudah dalam keadaan nggak berdaya lagi, baru punya kerinduan untuk Tuhan. Aduh, kemana aja selama ini gitu ya. Nah, artinya kita di sini, kita masih sehat, segar bugar semuanya, ya kan? Bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa bergerak, dan seterusnya. Nah, itu kebaikan Tuhan loh saudaraku. Itu catat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak bisa kita bayar. Makanya pujilah Tuhan atas semua perbuatan baiknya itu. Bukan harus dapat duit dulu 2 miliar ataupun 200 juta, enggak juga. Saudara sehat saja, bersyukur. Saya udah bilang tadi, kalau kita sakit aja nggak bisa datang kepada Tuhan, kita merasa Tuhan, kok nggak enak kali hidup ini. Saudara punya masalah dalam berbicara saja nggak bisa ngomong, ya kan? Tersiksa kita. Nah, ini kita harus banyak bersyukur pada Tuhan semua apapun. Lidah perlu dilatih. Latih lidah kita. Ya. Dilatih. Sama seorang yang binaragawan ataupun apalah namanya, harus dilatih. Semua itu perlu dilatih. Lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan.
Karena selalu ada pilihan dan ada godaan untuk lidah kita ini mengucapkan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang kotor. Selalu ada godaan, apalagi kalau kita lagi panas hati, kesal, jengkel, marah. Akan selalu ingin saja kita langsung mengeluarkan satu kata-kata yang tidak baik. Tapi firman Tuhan ajarkan kita harus melatih, mendisiplin lidah kita. Jangan cepat berespon, jangan sungguh pendek gitu. Dikit-dikit langsung meledak, langsung jangan. Kita harus banyak meredam dulu. Bisa bilang amin? Berdiam diri dulu, ya. Berpikir dulu. Jangan cepat-cepat langsung berbicara. Apalagi dalam kondisi hati yang tidak baik. Jadi dilatih. Saya suka dengan kata dilatih ini. Karena dilatih ini adalah terencana. Itu keputusan kalau dilatih namanya. Kita harus serius, niat gitu. Kalau melatih, kita sudah memikirkan, saya nanti kalau begini, saya buat begini, ngomongan saya begini. Dilatih, ya, dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara termasuk orang-orang yang suka latah, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun aku Tuhan. Kan orang sedikit kalau itu kan ngomongannya kan dia ngaur-ngaur ya kan. Kalau udah latah itu kan, pokoknya nggak enak didengarkan. Ya, saudara itu nggak saksi Kristus namanya. Ya, bertobat sama Tuhan. Latih sekarang. Ucapan kita, puji Tuhan, ya kan? Dilatih walaupun tidak enak. Ya latih saudaraku. Ada orang tersandung sikit cakap kotor, ya kan? Apa sikit cakap kotor, semua cakap kotor, ya. Nah saudara latihlah. Tersandung apa, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, ya kan? Latih, dilatih. Itu respon spontan kita. Harus ucapkan muji Tuhan. Pasti bisa. Tergantung kita serius atau tidak melatihnya. Ya, jadi jangan lagi ada dengar tersandung sedikit, entah apa-apa lah katanya. Yang kata-kata yang tak pantas diucapkan itu. Ya, jangan saudaraku. Ya, ucapkan terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ini memuji Tuhan. Nah, yang kedua, memberkati sesama. Jadi mulut kita ini memberkati sama. Pertama kan Tuhan tadi, oke. Sepakat kitanya, mulut kita muji Tuhan. Oh haleluya, ya kan? Terima kasih Tuhan. Ya? Nah sekarang mulut kita apa? Memberkati sesama kita. Satu dengan yang lain. Itulah mulut kita ini. Mulai kita latih. Belajar. Memberkati sesama. Ucapan berkat adalah hal yang seharusnya mengatur. Dan kita perkatakan dari mulut kita kepada orang lain. Biasakan. Ada orang ngomongannya kalau udah ngomong ya negatif aja. Jumpa sama orang nyakit namanya, kita nggak enak. Ya saya pernah beberapa kali ya punya pengalaman lah jumpa orang yang nggak enak kali, maka saya menghindar. Nggak enak sama dia ngomong, pasti nyelekit aja, negatif aja semuanya, nggak enak. Tapi ada teman yang ngomongnya bagus aja, enak aja, kita suka, ya kan? Sama dia lah ngomongnya bagus, ya memberkati kita. Nah kita perlu teman-teman seperti itu. Nah maka kita pun belajarlah ucapan kita memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, memotivasi orang lain. Kehadiran kita itu sungguh-sungguh menjadi sebuah harapan bagi dia. Setiap kita tempatkan dirimu pada posisi yang selalu memberkati orang lain lewat perkataan. Bisa bilang amin? Ya, ini penting sekali saudaraku. Namun karena pahit hati, luka batin yang belum sembuh, kita cenderung meluncurkan kata-kata kutuk, kata-kata negatif. Ternyata saya paham. Ya orang yang saya bilang tadi itu, kenapa dia seperti itu ngomongnya selalu aja nyelekit ya, bikin sakit hati. Ya, dia itu punya luka batin. Dia itu punya masalah pribadi. Dia punya masalah mental. Kesehatan mental, saudara paham? Karena dia punya masalah,
maka dia pun tanpa dia bisa kendalikan, itu meluncur aja kata-kata tadi. Hati adalah sumber, lalu lidah adalah alatnya. Jadi ternyata sumbernya semua di hati setelah dikasih Tuhan. Makanya kalau misalnya ada pasangan kita ngomongannya bikin sakit hati aja ya, bikin kesal aja, kita harus paham juga, ya, dia punya masa lalu, dia punya luka batin yang belum sembuh gitu. Di hatinya ada luka yang belum sembuh, makanya harus datang sama Tuhan Yesus disembuhkan dulu. Kalau nggak sembuh memang itu akan spontan, akan keluar kata-kata negatif tadi, kata-kata yang menekan, kata-kata yang menghakimi, yang membunuh. Saya bilang kata-katanya seperti itu ya. Nyatakanlah ucapan yang memberkati dan membangun orang lain setelah terlebih dahulu kita mengalami pemulihan darinya. Makanya memang setiap kita harus alami pemulihan dulu luka batin kita. Karena kita tidak tahu, misalnya contoh gini ya, suami istri misalnya ya, yang sudah menikah selama misalnya 20 tahun, contohlah 20 tahun. Ya, misalnya sang suami ngomongnya selalu kasar terus, ngomongannya selalu aja menyakitkan sang istri. Nah, sang istri nggak tahu latar belakang suaminya waktu kecil bagaimana. Ya mungkin dia waktu kecil dia banyak mengalami hal-hal yang tidak baik, mungkin pelecehan, penganiayaan, kekasaran dan seterusnya. Itu buat dia luka di batinnya ini. Akibatnya dia akan terus rasa yang lukanya tadi akan dia keluarkan lewat perkataannya tanpa bisa dia kendalikan. Jadi makanya harus datang sama Yesus tadi, dipulihkan dulu. Kalau nggak bisa, kalau nggak disembuhkan itu nggak bisa. Karena hati yang jadi masalah. Ya, tetap dalam Yesus ada jawaban. Amin. Makanya kita tidak bisa lari dari Yesus, dialah sumber jawaban kita. Semua masalah hidup kita bisa diselesaikan dalam Yesus Tuhan kita. Tapi kita tahu, kalau ada orang yang perkataannya menyakitkan, adalah masalah hati. Makanya dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, sama-sama kita baca 2-3 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya untuk lihat hati seorang, dengarkan aja omongannya. Ya, untuk kita tahu bagaimana hati seorang pada saat ini, dengarkan aja omongannya. Kalau omongannya banyak sekali dia protes, banyak kali dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita tahu hatinya lagi sedang tidak baik. Gitu ya. Atau ada orang lagi bersuka cita, senang-senang, dia ketawa-ketawa, happy, ya kan? Ucapan yang manis. Nah, kita tahu hatinya lagi baik. Hatinya bebas merdeka. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu rumusnya. Apa yang ada diucapkan mulutnya itu sumbernya dari hatinya. Makanya kita perlu menjaga hati kita ini. Kalau kita selalu berkata negatif, berarti nyatalah hati kita lagi tidak baik-baik saja. Hati kita lagi banyak masalahnya di dalam yang perlu kita selesaikan, dan Tuhan bisa menolong kita. Nah, saudara, kita paham ya betapa pentingnya kita menjaga hati ini. Nah, kalau kita ibaratkan ini dia tong, hati ibarat seperti tong, tempat menyimpan. Nah, sekarang saudara simpan apa di tong itu? Ya kan? Apakah simpan di sini kepahitan, kecewa, marah, iri, dengki? Saudara simpan di sini. Kalau saudara simpan di tong ini yang semua yang tadi itu, ya memang nggak heran, spontan aja. Omongan-omongan kotor, menyakiti, menghina,
melecehkan, perkataan-perkataan yang buruk akan keluar. Makanya tergantung saudara, saudara ngisi apa di tong hatimu ini, ya kan? Isi apa? Nah, firman Tuhan ajarkan kita supaya kita masukkan dan simpan yang baik agar keluar yang baik. Kalau goni misalnya kita isi dengan jeruk, buah jeruk ya, goni nih, kita tekan, akan keluar air jeruk, betul ya kan? Karena kita masukkan kan jeruk semua nih, ya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam goni ini, misalnya, ya contohnya kita masukkan dalam plastik air comberan, ya kan? Plastik itu kita masukkan ke goni lagi, tumpuk, kita tekan dia, keluar air comberan, kan gitu ya? Nah, jadi makanya apa yang mau kita keluarkan itu tergantung apa yang kita masukkan di hati kita. Nah, masukkanlah yang pertama firman Tuhan. Amin, saudara. Baca firman Tuhan. Orang Kristen harus disiplin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pikiran Kristus. Penuhilah pikiran kita, hati kita dengan pikiran Kristus. Moral tertinggi itu ada dalam firman Tuhan. Ajar moral tertinggi. Bagi dunia nggak masuk akal, kasihlah musuhmu. Kasihlah orang tuamu, masuk akal. Kasihlah sahabatmu, masuk akal. Kasihlah musuhmu, gila tuh kata orangnya kan, masa musuh dikasihi, nggak masuk akal. Nah, dalam Kristuslah itu terjadi. Maka moral tertinggi firman Tuhan, masukkanlah dalam hati kita ini. Nah, sehingga yang keluar adalah firman Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, yang memberikan kehidupan. Kemudian penting juga milikilah komunitas yang membangun. Ya, ayatnya saudara bisa cek nanti. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Kan gitu kan? Betul nggak? Kan tinggal kita balik aja. Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tadi kita baik tadi nih, kita baik berkawan sama orang-orang yang jahat. Ya, kalau dia tadi misalnya seorang pria baik, dia nggak suka minum, nggak suka merokok, maksudnya minuman keras ya. Kalau minum yang sehat sih bagus ya kan. Dia berteman dengan begitu, nggak usah tunggu waktu lama, bentar lagi dia udah merokok, minum, berjudi. Kenapa? Salah tempat dia. Tadi baik dia, rajin, rusak kebiasaan itu semuanya, rusak. Sebaliknya, ada orang yang merokok, mabuk, berjudi, berkawan dengan orang-orang yang baik nih, yang selalu baca firman Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Lama-kelamaan sifat jeleknya tadi akan terbuang, masuklah sifat yang baru tadi. Makanya komunitas itu penting sekali, teman-teman itu penting sekali, karena teman-teman kita membentuk kita. Makanya setiap kita jemaat harus berkomsel, amin, kelompok sel. Disitulah kita belajar bagi firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan, supaya jangan kelompoknya di tempat yang lain, yang ngaur-ngaur. Makanya kalau udah komsel, komsel beneran lah, jangan komsel lagi ditambah dengan apalah, ya kan? Kan gitu, kadang-kadang kan kaum bapak ini kan komsel, ngomong dulu, ya. Nah, jadi harus hati-hati. Ya, jadi komunitas yang membangun lah, makanya harus membangun. Kita pun harus mengecek, jangan pula nanti komsel kita ngerumpi. Tahu maksudnya ya? Jadi membangun gitu, karena kalau nggak bisa juga komsel juga, tapi apa ngerumpi jadinya. Tahu nggak dak? Kan itu enaknya cerita nih. Tahu nggak dak? Siapa itu dak? Gini loh dak. Ah masa sih? Ya kan? Nggak nyangka ya. Oh iya. Waduh, udahlah. Kalau udah sempat masuk ngerumpi, komsel udah lari jadinya fungsinya. Ya makanya saya selalu bilang kalau komsel jangan lama-lama ya.
Udah siap muji Tuhan apa? Kalau nggak penting-penting kali pulang lah, udah pulang ya kan. Nanti jangan kelamaan, nanti jadi muncul tambahan-tambahan ini. Itu yang gak enaknya. Ya. Itu gak enaknya. Jadi seperlunya saja. Kalau ada doakan, doakanlah. Siap doakan, dah pulanglah, istirahatlah. Besok kita mau kerja lagi, mau sekolah lagi. Amin. Ya. Nah, kemudian gimana supaya hati kita tadi, perkataan kita yang baik, itu tadi tetap bersyukur. Banyak bersyukur, saudaraku. Perbanyak bersyukur. Apa dasar kita bersyukur yang paling kuat? Karena kita telah diselamatkan. Itu dasarnya, itu pondasi kita bersyukur. Karena Bapa mengasihi kita. Itu aja. Itu sudah cukup. Bapa pemilik hidup ini, pencipta alam semesta ini, dia mengasihi kita dengan kasih tak terbatas. Itu sudah cukuplah bersyukur, saudaraku. Gak usah yang lain-lain lagi. Ingat lagi, Yesus telah mati buat kita di kayu salib. Yesus adalah Allah sendiri, pencipta alam semesta. Dia mau mati untuk kita orang berdosa. Itu aja cukup bersyukur. Amin. Belum lagi Roh Kudus diberikan kepada kita di hati kita ini. Roh Kudus itu roh penolong, roh yang gagah perkasa. Itu masuk dalam diri kita, menolong kita. Itu cukup bersyukur. Belum lagi kalau kita ingat jaminan keselamatan. Amin. Hidup kekal bagi orang percaya, itu sudah cukup bersyukur. Gak perlu tambah-tambah lagi. Gak perlu dapat duit 100 juta, dapat bisnis lah, dapat inilah. Gak perlu, cukup aja itu. Setelah pahami dengan benar kasih Bapa, kasih Yesus, penyertaan Roh Kudus, dan keselamatan kekal, itu udah lebih cukup untuk kita bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan luar biasa. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh Roh Kudus, terima kasih. Oh hidup kekal. Haleluya. Amin. Udah gak akan ada kita bersyukur. Karena kita banyak buat syarat-syarat. Aku bersyukur kalau laku jualanku ini, ya kan? Kalau tanahku terjual. Ya, dan seterusnya lah. Baru kita buat syarat-syarat. Kalau ini udah baik nanti, kalau suamiku udah baik, baru aku akan bersyukur. Kalau anakku dulu udah makin baik lah dia, mau bersyukur. Banyak kali kita buat syarat-syaratnya. Kalau nggak terpenuhi, kita nggak bersyukur sampai sama Tuhan kita, karena kita ciptakan syarat membuat kita susah bersyukur. Tapi kalau kita tadi ingat aja, kasih Bapa itu aja udah lebih daripada cukup. Ya, kasihnya itu aja udah. Oh Bapa, Kau mengasihi aku Bapa dengan kasih yang sempurna, bukan karena perbuatanku, tapi karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Udah cukup lah. Kita udah happy setiap hari. Amin. Mas, saudara, saya setelah mengerti kasih Bapa, benar ya, setelah belajar Alkitab dan saya bisa menemukan kasih Bapa dengan cara pandang yang berbeda, hidup saya berubah total, saudaraku. Saya susah, mau sedih susah, nggak bisa sedih. Saya paksa ada keluarga meninggal, ada apa, nggak bisa nangis, saudaraku. Nggak bisa, kok jadi aneh ya gitu ya. Kok susah kali mau sedih, kok nggak bisa lagi ya. Kenapa ya? Oh, karena kasih Bapa itu ngerti. Dan ketika kasih Bapa, kita nggak ada sedih-sedih lagi, saudaraku. Benar, saudaraku. Makin kita kasih Yesus lagi kan. Jadi kita bahagia aja sepanjang masa, ya kan? Mau gimana pun terjadi, kita bahagia saja. Dan itu butuh perenungan. Saudara harus kasih waktu merenungkan kasih Bapa itu. Kalau saudara ngerti itu, udah gampang lah semuanya. Nah, kita terima kepenuhan kasih di hati kita. Dan mudah mengalir. Amin, saudara. Tapi kalau kita nggak ngerti kita dikasihi, kita stres sekali. Kita mencari kasih. Di mana-mana kita mencari kasih kita. Siapa yang mengasihi kita? Kita datang sama orang beri kasih. Karena kita nggak dapat kasih yang sempurna. Tapi kalau kita ngerti, udah terima, ya udah kita tinggal menikmatinya saja. Amin. Makanya saudara, saya ya sangat-sangat encourage kita lah, gitu ya, menekankan untuk kita, ayo dong, lebih dalam lagi kita kasih Bapa, bagaimana Dia mengasihimu. Temukan kasihnya di hatimu, amin, ya, dan itu akan lebih pada cukup. Nah, yang terakhir adalah menyegarkan, menghidupkan. Jadi fungsi lidah kita itu menyegarkan atau menghidupkan. Nah, makanya putuskan. Nah, ini kan keputusan, saudaraku. Ya kan? Hidup ini kan pilihan-pilihan, betul? Betul enggak? Hidup ini kan pilihan-pilihan, saudara bebas milih apapun. Karena Tuhan kasih kita free will. Kehendak bebas.
Tapi kita harus buat yang benar. Makanya putuskan agar perkataan kita selalu mengeluarkan kata-kata yang menyegarkan dan menghidupkan. Ini pribadi masing-masing. Putuskan. Saya putuskan hidup saya mau kalau saya mengeluarkan perkataan adalah yang menyegarkan dan menghidupkan orang lain. Itu komitmen kita, keputusan kita, karena selalu akan ada pilihan, tergantung kita, ya. Nah, makanya kalau kita lihat Yakobus 3:12 ini kan pilihan. Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Bisa nggak pohon ara buah zaitun? Ya nggak bisa dong. Ya kalau dia pohon ara, ya buah ara. Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Nggak bisa dong. Ya pohon anggur, ya buah anggur. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Maksudnya gini nih, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan ini, yang status kita anak-anak Allah ini, ciptaan baru, kita ini sudah orang-orang benar, maka perkataan kita pun harus yang benar, itu maksudnya. Amin. Kita bukan orang berdosa lagi. Ya, kita bukan air asin. Karena kita bukan air asin, bukan orang berdosa, maka harus kita, kalau kita air tawar, artinya adalah anak-anak Tuhan, orang benar, maka ucapan kita pun harus ucapan yang benar, yang menguatkan, menghidupkan, membangkitkan, menyehatkan. Amin. Itu maksudnya dia. Karena kita anak-anak Allah, maka sebagai anak-anak Allah, haruslah perkataan kita pun perkataan Allah sendiri, yang menguatkan, menghidupkan, dan membangkitkan. Ya. Nah, Yakobus 4 ayat 29, sama-sama kita baca 2-3 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini dia, ya. Ini jelas. Memang hidup pilihan, tapi karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, ciptaan baru, imamat yang rajani, maka kita harus menyesuaikan ucapan kita sehubungan dengan status kita sebagai anak-anak Allah tadi. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan. Makanya mulai sekarang saling mengingatkan nih. Nama Isa dengan Mak Seri saling mengawasi. Nama Grace, ya kan? Saling mengawasi. Omongan kotor. Komsel saling mengingatkan. Mulai ada yang ngomongnya udah nggak pas. Episode 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Ya kan? Jadi saling menjagalah. Ya. Tapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang jadi hidup dia, karena kasih karunia menghidupkan kita. Kebaikan Tuhan itu. Nah, makanya ayo semua kita mulailah mengendalikan ucapan kita. Bisa bilang amin? Ya, kendalikanlah perkataan kita mulai sekarang ini. Karena pilihan. Tadi karena kita sudah sebagai anak Allah, kita memilih memperkatakan perkataan-perkataan yang menghidupkan, membangun. Makanya pikir dulu, apakah perkataanku ini membangun? Kalau tidak, diam saja. Apakah perkataan ini memberkati orang lain? Enggak, akan ada orang yang tersinggung, diam saja. Gak usah. Yang terakhir ini. Jadi perkataan yang terkontrol, yang bisa kita kendalikan, akan berdampak kemana? Pertama, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau semua jemaat ini ngomongnya benar-benar semua nih ya, Tuhan dipermuliakan. Ayatnya Matius 5 ayat 16. Ya. Dengan perbuatan yang baik akan memuliakan Bapa di sorga. Yang kedua, berkat bagi orang lain. Perkataan kita
itu seperti obat yang bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Kan orang yang luka batin, kecewa, kesal, marah, waktu kita ngomong kebenaran firman Tuhan yang lembut, hatinya dijamah dan dia disembuhkan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang kita ucapkan itu, nasihat-nasihat itu bisa menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit, terluka. Kemudian yang ketiga, berkat bagi diri sendiri. Kita pun orang-orang yang selalu berbicara yang baik tadi, kita pun diberkati membuat manis hati dan tulang yang sehat. Ayatnya Amsal 16:24, saudara baca sendirilah. Tulang kita sehat. Makanya obat yang mujarab itu juga adalah perkataan kita. Kalau kita melatih perkataan kita, perkataan yang benar tadi, maka tulang kita pun sehat. Kita orang yang sehat, umur yang panjang, nggak penyakitan, ya kan? Nah sekarang kan orang kena osteoporosis, ya kan? Minum susu, tahu tak apa-apa, ya kan? Makanya sekarang susu yang bermunculan. Nah kita nggak perlulah konsumsi, ya. Kita banyak untuk supaya kita sehat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik, saudara diberkati Tuhan. Amin ya. Jadi pesan firman Tuhan ini daging semuanya, padat semuanya. Diperhatikanlah saudaraku. Ya. Apa tadi fungsi lidah kita? Yang pertama, muji Tuhan ya. Mulai sekarang semuanya muji Tuhan. Yang kedua apa saudara? Berkati sama, jangan mengutuki, jangan marah-marah, jangan menghina, nggak boleh, ya kan? Baru yang terakhir tadi, iya, menghidupkan, itu paling penting. Perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdiri semuanya. Tahu lagu Tuhan Kaulah pengharapanku, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Mari kita tutup mata kita semuanya saudaraku.